Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Budi Kurnianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengujian kekerasan dengan metode Brinell. Nah, kekerasan itu definisinya bisa bermacam-macam. Kalau berkaitan dengan bidang engineering, di mana berkaitan dengan material logam, itu kekerasan bisa didefinisikan sebagai ketahanan material terhadap goresan, abrasi atau pengikisan atau indentasi. Atau bisa juga didefinisikan sebagai ketahanan material terhadap deformasi plastis. Nah, pada pengujian Brinell ini saya akan menggunakan universal hardness tester, di mana dengan alat ini bisa digunakan pengujian 3 metode, yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengujian metode Brinell. Pada pengujian Brinell ini saya mengacu pada standar ASTM B10. Kemudian saya akan perkenalkan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pengujian kekerasan Brinell ini. Ini adalah mesin universal, alat yang akan kita gunakan. Ya, mesin universal hardness tester. Kita bisa uji Brinell, Rockwell, dan Vickers di satu alat ini. Kemudian mengenai bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada di sini ada rumah indentor. Di sini ada rumah indentor, kemudian ada lensa yang fungsinya nanti menangkap bekas tapak tekan atau indentasinya, kemudian ditampilkan diproyeksikan di monitor di layar sini, kemudian kita ukur menggunakan kaliper. Di sini ada alat ukurnya. Kemudian ada anvil atau landasan di mana spesimen diletakkan. Kemudian ada tuas beban. Di sini ada berbagai macam opsi pembebanan, mulai dari 1 kg force sampai 250 kg force. Kemudian di sisi samping alat ini juga ada tuas yang gunanya untuk memilih metode yang akan kita gunakan. Kita bisa geser tuas ini sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Kalau kita ingin menguji Rockwell, maka tuas ini kita geser ke posisi Rockwell. Namun jika kita ingin menguji Brinell dan Vickers, kita geser ke posisi Brinell dan Vickers. Ini adalah alat yang pertama. Kemudian alat penunjang lainnya ada. Yang pertama, ini ada berbagai macam indentor karena mesinnya universal, namun kita akan gunakan indentor yang bola baja. Ini ada indentor bola baja dengan diameter 1 mili. Ini ada yang 2,5, kemudian ada 5 mm. Kemudian ada lensa objektif perbesaran 20 kali. Ini lensa 140 kali. Kemudian yang terpasang di mesin tadi lensanya adalah 70 kali. Kemudian selanjutnya di sini ada blok standar yang sudah memiliki nilai tertentu, di mana blok standar ini dipakai untuk memverifikasi alat kita, apakah hasilnya masih akurat atau tidak. Kemudian ada obeng di sini untuk membuka dan memasang indentor nantinya. Ada stopwatch, di sini ada stopwatch, fungsinya untuk menghitung durasi pembebanan. Selanjutnya yang 3 ini adalah bahan yang akan kita uji nilai kekerasannya nanti. Ada kuningan, ada baja, dan ada aluminium. Kemudian ada bahan yang kita perlukan juga, ada kertas gosok di sini dengan berbagai macam grade. Ada mulai dari yang 120, 240, 320. Selanjutnya peralatan penunjang lainnya yang kita perlukan adalah mesin poles. Mari kita lihat mesin poles. Mesin poles ini berguna untuk memperhalus permukaan bahan yang akan kita uji. Baiklah, kita lanjutkan pengujian Brinell kali ini. Untuk melakukan pengujian tersebut, kita harus melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama, kita lakukan pengolesan terhadap permukaan material.
menggunakan mesin poles ya. Pemolesan ini kita gunakan kertas gosok dengan grade tertentu tergantung kondisi kekasaran permukaan dari spesimen yang kita terima, yang kita miliki. Kalau permukaan spesimen itu begitu kasar, tentu kita perlu kertas gosok yang juga kasar. Kita mulai proses pemolesan. Untuk melakukan proses pemolesan material, kita bisa mulai dari kertas gosok dengan grade yang rendah. Grade yang rendah nilainya itu menunjukkan kertas gosok tersebut kasar. Ini saya gunakan kertas gosok dengan grade 120. Kehalusan permukaan pada spesimen untuk pengujian Brinell ini tidak dituntut sehalus kepada pengujian Vickers. Berikut ini adalah kondisi permukaan setelah dilakukan proses pemolesan. Ya, sebelumnya seperti ini. Ini yang kuningan, kemudian selanjutnya ada aluminium dan ada baja. Nah, yang perlu diperhatikan selain kehalusan, tingkat kehalusan permukaan spesimen, kita juga perlu memperhatikan keparalelan dari dua sisi permukaan ini. Nah, spesimen uji kekerasan ini menuntut adanya keparalelan antara dua sisi permukaan ini. Ini juga, ya, begitu spesimen itu kedua permukaannya tidak paralel atau tidak sejajar, maka hasil pengujian tidak begitu akurat karena bekas tapak tekannya yang untuk Brinell idealnya berbentuk tembereng bola bisa jadi nanti agak lonjong begitu. Nah, setelah sampel sudah kita poles, selanjutnya kita akan melakukan pengujian kekerasan Brinell. Pertama kita akan pilih indentor karena ada indentor bola baja yang diameternya bervariasi. Ya, ada kita punya 5 mm, ada 2,5, kita punya juga 1 mm. Nah, pada pengujian kali ini saya akan gunakan indentor 2,5 mm. Nah, sebenarnya Brinell yang standar itu menggunakan beban 3.000 kg untuk baja, kemudian 1.000 kg force untuk tembaga, dan 500 kg untuk aluminium, dan indentornya adalah 10 mm. Itu adalah Brinell yang standar. Namun, itu kurang praktis. Begitu kita melakukan pengujian pada material yang tipis, itu tidak bisa diaplikasikan. Kita juga ada keterbatasan di peralatan maksimum 250, maka tentunya kita tidak mungkin untuk menggunakan Brinell yang standar tadi. Nah, kita bisa menggunakan Brinell yang tidak standar, artinya tidak menggunakan beban 3.000, 1.000 atau 500. Atau juga bisa kita tidak menggunakan indentor yang 10 mm tadi. Kita bisa menggunakan indentor dengan diameter yang tidak 10, lebih kecil dari 10, tidak masalah. Selama kita harus memenuhi persyaratan P atau beban dibagi dengan diameter indentor yang kita gunakan dikuadratkan. Jadi P per D kuadrat sama dengan konstan. Nah, konstantanya ada 30 untuk baja, kemudian 10 untuk tembaga dan paduannya, dan 5 untuk aluminium dan paduannya. Maka karena saya menggunakan diameter indentor 2,5 mm, maka kita harus hitung berapa beban yang harus saya gunakan. Nah, sehingga karena tadi persamaannya adalah P per D kuadrat sama dengan konstan, maka kita punya di sini 3 bahan uji, ya, 3 bahan uji. Pertama ada baja, saya akan uji baja dulu. Karena material yang saya gunakan baja dan ini punya konstanta 30, berapa beban yang harus saya gunakan jika saya gunakan diameter indentor 2,5? Maka bebannya adalah
2,5 kuadrat dikali dengan 30. Sehingga kita tentukan bebannya, kita pilih di sini 187,5 kg force. Kita pilih, ini adalah pembebanan. Nanti begitu kita melakukan pengujian pada material yang lain, misalkan kuningan atau tembaga, maka kita harus hitung lagi beban yang harus digunakan. Itu ya. Nah, saya akan pasang indentornya di tempatnya di sini. Indentor kita pasang. Setelah indentor terpasang, kita tentukan beban sudah tadi 187,5. Kemudian selanjutnya adalah kita letakkan spesimen uji atau bahan uji ini di atas anvil atau landasan ini. Jangan lupa kita cek posisi tuas ini ada di mode apa. Apakah Rockwell, Brinell atau Vickers. Karena ini Brinell, maka kita pastikan tuas ini berada pada posisi Brinell dan Vickers di sini. Ini Rockwell, ini Brinell dan Vickers. Nah, selanjutnya kita posisikan indentor tegak lurus dengan permukaan benda yang akan kita uji seperti ini. Kemudian kita kunci supaya tidak bergerak lagi. Saya kunci. Kemudian saya naikkan permukaan spesimen uji ini hingga mendekati permukaan dari indentor, hampir menyentuh. Nah, ketentuan pengujian itu di standar ditetapkan kita harus melakukan indentasi paling tidak 2,5 kali diameter indentasinya dari tepi spesimen. Kemudian jarak antar indentasi, jika kita ingin melakukan pengujian lebih dari 1 kali, maka antar indentasi minimum 3 kali diameter indentasi. Karena setiap kali kita indentasi, maka di sekeliling bekas tapak tekan atau indentasi tadi sudah terpengaruh deformasi plastis. Oleh karena itu, harus ada jarak antar pengujian yang satu dengan pengujian yang lain dalam satu spesimen. Selanjutnya, tuas ini kita lepas dengan durasi standarnya adalah 10-15 detik. Saya gunakan 15 detik, kita pakai stopwatch. Bebannya sudah kita pilih 187,5 kg force, kemudian kita lepas dengan durasi 15 detik. Jika sudah 15 detik, tuas ini kita tarik kembali ke posisi semula. Kemudian kita turunkan anvil. Di sini akan melihat bekas tapak tekan dari pembebanan. Nah, tapak tekan yang ada di permukaan spesimen inilah yang nantinya akan kita amati menggunakan lensa. Nah, posisi indentor kita ganti, kita geser dengan posisi lensa. Di sini kita amati. Kita nyalakan, ada lampu. Nah, bekas tapak tekan yang ada di permukaan spesimen ini akan ditampilkan di layar. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran bekas tapak tekan. Karena menggunakan indentor bola, maka proyeksinya adalah lingkaran. Nah, kita lakukan pengukuran diameter tapak tekan yang berupa lingkaran tadi. Kita ukur 2 kali D, ya, diameternya kita ukur ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Saya akan lakukan pengukuran bekasnya. Mungkin dari kamera tidak begitu jelas terlihat, tapi kita lihat langsung di sini terlihat. Nah, kita baca ini adalah diameter bekas tapak tekannya sebesar 1,186.
bekas tapak tekannya adalah 1,186 mm. Nah, di sini ada dua pembacaan, ada atas, ada bawah. Kita baca yang bawah karena lensa yang saya gunakan adalah 70 kali. Ini kalau kita gunakan lensa 140 kali, kita baca yang bagian atas. Nah, ini adalah 1,186. Baik, selanjutnya kita lakukan pengukuran diameter yang vertikal, karena bisa jadi bekas tapak tekannya tidak lingkaran sempurna. Nah, ini adalah diameter tapak tekan yang kedua secara vertikal tadi ke arah horizontal sebesar 1,175. Nah, ini nanti kita rata-rata diameter bekas tapak tekan, kita rata-rata. Nah, penentuan nilai kekerasan Brinell dihitung dengan persamaan gaya tekan dibagi dengan luas tapak tekan. Karena bola baja, maka luas tapak tekannya adalah tembereng bola, luasan tembereng bola. Sehingga gaya tekannya, bebannya tadi saya gunakan 187,5 dibagi dengan, karena tembereng bola adalah pi d per 2 dikalikan dengan d besar. D besar itu adalah diameter indentor yang kita gunakan, dikurangi dengan akar D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Jadi ada D besar, ada D kecil. D besar itu adalah diameter indentor yang kita gunakan 2,5 mm tadi. D kecil adalah diameter bekas tapak tekan yang kita ukur. Tentu rata-rata dari dua pengukuran tadi, diameter vertikal dan horizontal. Baik, seperti itulah pengujian kekerasan Brinell. Selanjutnya, jika kita ingin menguji kekerasan pada material yang lain, misalkan saya akan lakukan pengujian selanjutnya pada kuningan, maka yang perlu diubah adalah nilai pembebanan yang digunakan. Karena tadi persamaannya adalah P per D kuadrat sama dengan konstan, maka beban yang harus digunakan untuk menguji kuningan ini adalah 2,5 kuadrat dikalikan dengan 10. 2,5 kuadrat dikalikan dengan 10, yaitu 62,5. Saya ganti bebannya menjadi 62,5 kg force. Nah, selanjutnya kita lakukan indentasi. Posisikan tegak lurus, indenter dengan permukaan benda, kemudian dikunci supaya tidak bergerak lagi. Kita naikkan permukaan spesimen hingga bersinggungan dengan ujung indenter. Kemudian kita beri pembebanan selama 15 detik. Setelah 15 detik berlalu, kita tarik kembali tuas ke posisi awal, kemudian kita turunkan anvilnya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran terhadap bekas tapak tekan yang ada pada permukaan akibat pembebanan tadi. Nah, berikutnya kita lakukan pengukuran bekas tapak tekan. Itu pada prinsipnya sama pengukurannya dengan tadi. Ini kita baca diameternya 1,072. Jadi untuk menentukan nilai kekerasannya sama rumusnya tadi, yang membedakan adalah beban yang digunakan 62,5. Kalau pada baja tadi 187,5 dibagi dengan luas tapak tekannya, yaitu tembereng bola. Luas tapak tekannya adalah pi d besar per 2 dikali dengan d besar dikurangi dengan akar d besar kuadrat dikurangi d kecil kuadrat. Begitu. Kalau kita menguji material yang lain, misalkan aluminium, juga sama prosedurnya adalah kita harus menentukan bebannya. Pada intinya, pada dasarnya, begitu kita menguji
dengan jenis material yang berbeda pada bringal ini, kita harus menentukan bebannya berapa. Nah, beban yang harus digunakan itu dipengaruhi oleh jenis bahan yang kita uji dan diameter indentor yang kita gunakan. Karena bisa jadi kita gunakan indentor 1 mili, 1,5, 2, 2,5, begitu. Terima kasih, demikianlah penjelasan mengenai pengujian kekerasan bringal. Sampai jumpa di video penjelasan praktek lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.